Oke, nah salah satu cara kita mengeluarkan hormon tadi, ya selain berhubungan seks, kita menggunakan memberikan bahasa cinta kepada pasangan. Ya, nah sensing itu bahasa cinta fasilitas. Artinya gini, kalau Anda mau punya pasangan sensing, sumber masalah utamanya selalu berkaitan sama fasilitas. Itu keyword besarnya. Jadi kalau dia merepet, marah-marah, atau Anda punya klien, dia sensing, Anda langsung tahu nih, pasti dia akan mempermasalahkan segala hal yang berhubungan dengan fasilitas sama pasangannya. Ya misalkan, pakai baju dia nggak pernah bagus Pak, saya kasih style yang bagus dia nggak mau, selalu gitu-gitu tuh. Nah, kita langsung tahu framing masalahnya ada di situ. Jadi ini kalau saya ngelihatnya, jangan hanya kita ngelihat sebatas, oh ini bahasa cinta pasangan. Kita harus melihat bahwasanya ini juga bagian dari sumber masalah. Ya, artinya apa? Kalau ini tidak didapatkan pada orang sensing, maka ini jadi sumber masalah. Jadi di level mesin kecerdasannya, selesaikan dulu yang bagian ini. Kalau ini nggak selesai, maka sulit naik ke level mentality, morality, spirituality. Kalau ini nggak selesai. Kalau orang sensing belum kaya, suaminya belum punya mobil, gampangnya gitu kan. Rumahnya masih kayu tepas dan itu mempengaruhi kehidupan sosial dia dengan teman-temannya sehingga dia tidak dapat pengakuan, dopaminnya nggak keluar, endorfinnya nggak keluar, muncullah sikap-sikap jelek, muncullah sikap-sikap negatif. Alah suamiku begini-gini. Itu semua tuh rentetannya begitu teman-teman. Jadi selesaikan dulu masalah di sini. Nah, kalau sudah selesai, selesai secara mesin kecerdasan, selesai secara personality, sederhana gitu. Ya, maka kebiasaan-kebiasaan yang harus kita berikan kepada pasangan yang tadi yang punya pasangan sensing, Anda berikan treatment ini. Oh, berarti pasangan Anda ini ya, berarti lakukan ini. Gampangnya gitu ya. Nah, tapi kalau sudah didapatkan aman. Nah, thinking juga begitu, kaitannya sama wewenang. Wewenang apa? Pengakuan. Ya kalau dia perempuan diberi wewenang mengatur gaji suami, diberi wewenang mengatur isi rumah, diberi wewenang misalkan mengatur anak-anaknya sekolah, mau sekolah di mana, itu kan senang banget itu istri-istri thinking. Tapi jangan lupa dia harus minta izin juga. Keputusannya dia tadi harus dapat stempelnya dari si suami. Jangan langsung memutuskan. Pakemnya hanya di situ aja. Nah, kalau suami juga gitu, wewenangnya apa? Saya beberapa kali ketemu pasangan-pasangan suami atau istri yang ada salah satu thinking pasangannya. Itu seringkali bermasalah ketika tinggal di rumah mertua. Karena apa? Dia tidak punya wewenang mengatur rumahnya. Anda perhatikan deh. Gak usah gitu. Adik ipar saya, kebetulan adik ipar saya udah meninggal. Yang suami dari adik saya perempuan. Ibu saya itu dulu kepengen ini yang disebut 4 pilar itu berpengaruh. Ibu saya tuh kan punya anak perempuan, punya suami. Dia kepengen anak perempuan ini tinggal sama dia. Sudah ketemu, udah sepakat mau menikah, udah tetapkan tanggalnya, kan kita tes tipin nih suaminya. Ketemu hasilnya thinking. Saya karena tahu bahasa cintanya thinking wewenang, dan saya tahu ibu saya keinginannya menantunya tinggal di rumah, langsung saya bilang, ini nanti kalau mereka nikah, Mak, jangan tinggal sama Mama. Tinggalnya pisah. Suruh mereka ngontrak. Nanti nggak akan keluar potensi suaminya, saya bilang. Karena mama saya sensi nggak percaya kan. 2 tahun pernikahan, permasalahannya itu. Yang dicurhatkan mama saya, itu juga permasalahannya. Gini deh, Ma. Aku nggak bisa membuktikan apa yang aku omong ini benar atau tidak kalau belum dikerjakan. Coba deh, mulai sekarang pindahkan mereka. Suruh mereka ngontrak saja. Mama lihat nanti perbedaannya. Kalau nggak ada perbedaan yang signifikan, balikin lagi mereka ke rumah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada perbedaannya, itu berarti pilihannya benar. Tapi ibu saya mau dengan ringan hati, ridho dia, udah deh kalian ngontrak aja. Jadi buka 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 toko, dan sekalian ngontrak di situ. 1,5 bulan, apa kata adik saya? Iya bang, tanggung jawabnya keluar kata dia. Tanggung jawabnya keluar.
Selama 2 tahun yang diomelin ibu saya apa? Ini apa sih suaminya nih? Kok gak ada tanggung jawab? Ini tengok tuh sampah kotor di halaman nggak dibersihkan. Tahu lah orang sensing kan? Semua perintilan diperhatikan. Saya bilang nggak ada solusi mah. Mereka harus keluar dari rumah ini. Saya bilang pindah rumah. Karena suaminya thinking. Kalau si anak mama yang perempuan ini sensing, dia senang aja difasilitasi, nggak ada masalah sama dia. Cuma pemimpinnya suaminya, saya bilang. Nah, begitu keluar, adik saya ngerasain, beda banget bang, betul-betul jadi laki-laki dia. Itu kata adik saya yang perempuan, betul-betul dia jadi laki-laki. Minta tolongnya gampang. Bahkan saya nggak minta tolong, dia udah tahu apa yang mau dikerjain. Nah, ini kisah nyata teman-teman, bagaimana bahasa cinta wewenang. Kalau feeling, memang dia cinta sepenuh hati. Nah, ini feeling akan punya masalah ketika dia tidak bisa memberikan cintanya pada orang yang dia cintai. Jadi kalau dia mencintai pasangannya, tapi pasangannya bermasalah, maka dia tidak bisa mengkandangin cintanya sama pasangan. Oke, kalau pasangannya bermasalah, maka solusi berikutnya dia harus kandangin cintanya sama anak-anaknya. Makanya kalau orang feeling ini, kalau Pak Farid bilang, istri feeling ini ibu yang baik. Karena dia paling perform, fokus pada anak. Sehingga kadang dia bisa menomorduakan suaminya. Makanya suami-suami yang punya istri feeling, Anda akan merasa terabaikan kalau ada anak. Karena rata-rata kecenderungannya istri-istri feeling ini lebih mendominasikan anak. Sehingga suaminya merasa tidak diurus. Tiba-tiba ada tetangga yang ngurus, ya kan? Cantik pula lagi kan? Ya udah, gampang terpikat. Nah, ini blind spotnya orang feeling. Istri feeling itu di situ. Hati-hati. Karena terlalu fokus sama anak, dia memang ibu yang baik. Ya, disebut ibu yang baik karena itu fokusnya sama anaknya bagus. Sehingga dia melupakan pelayanan kepada suaminya. Jadi dia bersedia all out untuk orang yang dicintainya. Maka kalau ada orang istri feeling selingkuh atau suami feeling selingkuh, itu agak susah untuk rujuknya. Karena apa? Berarti sudah hilang cintanya. Nah, dia sudah kandangin cintanya pada orang lain. Namanya sudah kalau udah dikandangin, itu kandang itu kan susah terbuka kalau udah tertutup kan. Nah, kalau intuiting, bahasa cintanya dia diberi kebebasan bereksplorasi. Nah, eksplorasi apa? Sesuai dengan mimpinya, gampangnya gitu. Makanya kalau pasangan-pasangan yang punya pasangan intuiting, kenali apa yang jadi mimpinya. Dan itu biasa sering disebut. Atau biasa sering disindir-sindir. Nah, akan muncul masalah besar ketika dia tidak punya ruang untuk mengeksplorasi ini. Apa-apa dilarang, kemudian terlalu diawasi. Jadi istrinya itu kayak CCTV banget. Nah, sehingga dia seperti tidak punya ruang gerak, akhirnya dia apatis. Jadi nggak mau ngapa-ngapain. Jadi nanti kayak zombie itu. Agak mirip sama thinking sebenarnya. Muncul cueknya. Jadi dia tidak peduli sama lingkungan, tidak peduli lagi sama pasangannya. Maka solusinya gimana? Beri dia ruang eksplorasi. Ini bisa untuk pasangan, bisa untuk orang sendiri pribadi. Dan ketika dia diberi ruang eksplorasi, keluarlah semua potensinya. Nah, cara-caranya seperti ini. Nah, kalau orang intuiting ini, dia ibu yang istri, dia bukan ibu yang baik. Dia istri yang bagus untuk dibawa bergaya, style. Ya. Kalau sensing ini istri yang asik diajak bermain. Nah, kalau thinking, istri yang asik diajak seminar, workshop. Nah, kalau istri insting, ini istri yang asik diajak di kasur. Itu kalau framingnya Pak Farid tuh. Nah, orang insting ini liar. Jadi gaya bercintanya liar, mudah cepat on off-nya. Urusan cinta insting, unpredictable, cinta tidak jelas. Kalau ini kan fokusnya di kasur banget nih. Tapi kalau bahasa kasih sayangnya orang insting, ya bahasa cintanya orang insting adalah dia diberi gampangnya disibukkan. Dia disibukkan sehingga dia berperan untuk kita. Jadi gini, pada tipe yang lain, istri-istri yang lain, kalau Anda minta tolong sama orang istri yang lain mungkin nggak terlalu baper. Tapi kalau pada insting di depan dia, itu dia akan baper. Berarti dia tidak berasa dianggap.
dia tidak punya kepercayaan diri. Maka supaya istri ini punya bahasa cinta, ya dapat dapat bahasa cinta sama suaminya, Anda sibukkan aja dia. Ya, semua urusan serahkan ke dia. Gampangnya gitu. Bahkan tanpa kita minta pun dia sudah mengerjakan semuanya. Jadi istri insting ini dia hebat menyelesaikan semua masalah di belakang kita. Nah, itu keberperanannya di situ. Jadi beri ruang untuk itu. Jadi jangan sampai gini, ada suami saking sayangnya dia sama istrinya. Jadi istrinya ini nggak boleh ngapa-ngapain. Ya kan? Begitu dicek istrinya insting. Saya bilang patut ibu stres, saya bilang. Semua di rumah ini lengkap, fasilitasnya lengkap, saya bilang kan. Akhirnya dia pelariannya kemana bilang? Pelariannya masih cukup, bagus, istrinya bagus. Pelariannya apa? Setiap ada pengajian dia ikutin semua. Cuma kan jadi over. Jadi overnya apa, suaminya sampai protes kan. Semua pengajian diikutin kata dia. Ya itu tadi Pak, karena dia nggak punya peran. Coba ilangin pembantu Bapak yang dua ini, kasih dia peran. Nah itu bagus untuk orang insting. Tapi kalau tipe feeling dikasih pembantu senang banget, ya kan? Ya, feeling dikasih pembantu ngurusin semua hal yang perintilan, di luar dari pengurusan anak bagusnya ya. Karena kalau orang istri feeling ini jangan sampai anak itu dipegang orang. Itu akan jadi masalah tuh bagi orang feeling. Ya, karena dia memang dia harus bonding dia. Jadi kalau saya bilang orang-orang feeling ini kalau punya anak itu kayak dia punya anak itu kayak anak ayam. Anaknya itu dikekep gitu. Nah, jadi jangan sampai, jadi kalau ada orang feeling, istri feeling menyerahkan pengurusan anak kepada baby sister full hampir 80% itu keliru pada orang feeling. Tapi kalau tipe lain itu karena nggak ada masalah. Tapi kalau feeling itu nanti ke depan masalah tuh. Nah, tapi bagus serahkan pembantu tadi urusan-urusan yang perintilan yang orang feeling malas ngerjain. Ngepel rumah, nyapu, nyuci baju, itu biarin. Tapi jemput anak, nemenin anak belajar, ngajarin dia ngaji, ya kan, nemenin dia bermain, itu kalau bisa istrinya, ibunya. Itu feeling tuh penting situ. Bagi dia dopaminnya, hormonnya tadi dia dapat, ke anaknya dia dapat. Nah, kalau tipe yang lain nggak terlalu pengaruh lah. Tapi yang feeling saya sarankan jangan. Ya. Karena feeling ini kadang mau instan aja, semuanya diserahkan ke pembantu.